bagaimana menghadapi orang yang akhlaknya buruk. Misalkan perkataannya kasar, merendahkan, menggibah, atau mencela, bahkan memaki. Nah, orang tersebut berinteraksi setiap hari dengan kita. Itu aja, Ustaz. Taib, barakallahu fiik. Kalau kita melihat kesalahan dalam diri saudara kita, hal pertama yang muncullah wajib dinasihati, didakwahi, diingatkan dengan sebaik-baik cara. Tarik ke tempat sepi, bukan diajak berantem. Dinasihati jangan di hadapan orang, jangan dipermalukan di hadapan orang lain, nanti dia tersinggung. Jadi berdua-dua cari momen yang tepat, ajak ngabaso, ajak nyeblak, ditraktir, sudah luluh hatinya dulu. Dalam keadaan begitu dinasihati lebih masuk insya Allah. Jadi beritahu pertama bahwa itu semua Allah haramkan. Hafalkan surah Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan min wala nisa'u min nisa'. Nah, ini nisa wanita disebut. Asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jadi jangan menghina, jangan mencela, jangan merendahkan, jangan memberi lakob-lakob yang buruk. Si hitam, si jeding, si tembem, macam-macam, nggak boleh. Walaupun realitanya begitu. Tapi jangan dijadikan sebagai lakob yang buat orang itu tersinggung. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsam wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'd. Itu terlarang. Bacakan ayat itu pertama. Keduanya, kalau perlu bacakan hadis tentang azab bagi orang yang suka menyakiti, yang zalim. Nanti orang yang zalim itu di alam kuburnya kukunya panjang dari logam tajam, dia cakar-cakarkan itu ke wajahnya, ke badannya, terus sampai hari kiamat. Ketiga, itu bisa merusak ukhuwah Islamiyah, bisa melahirkan kebencian dan permusuhan. Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, dan dalam hal ini dikukuhkan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin adalah kitab saringan dari kitab Ihya Ulumuddin. Riwayat-riwayat yang dhaif, yang palsunya dibuang. Hanya yang sahihnya lahir kitab Minhajul Qasidin. Disaring lagi karena masih ada yang harus dibuangnya, lahirlah kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin Sunan Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ada bab al-ulfah wal ukhuwah. Beliau menyatakan, i'lam rahimakallah annal ulfata thamratu husnil khuluq wal furqah thamratu su'il khuluq lianna husnul khuluq yuthmiru tahaba wa ta'allufa wa ta'afuqa wa su'ul khuluq yusmiru tabaghudha wa tahasuda wa tadabura. Ketahuilah saudaraku bahwa persatuan dan kesatuan buah dari akhlak yang baik, perpecahan buah dari akhlak yang buruk. Karena akhlak yang baik melahirkan saling menyayangi, saling mencintai, persatuan dan kesatuan. Akhlak yang buruk melahirkan saling benci, saling dengki, dan saling memusuhi. Salah satu akhlak yang buruk tadi suka membuli, menghina, merendahkan. Jadi pertama nasihati dengan cara sampaikan ayat yang melarang itu, sampaikan hadis yang menjelaskan ancaman bagi orang yang seperti itu, tapi lakukan secara bijak, lemah lembut, jangan di hadapan orang berdua-dua, dengan sebaik-baik cara. Jangan ada ejekan. Dasar kamu calon neraka jadi begitu tuh. Dasar tidak terdidik, nggak pernah ngaji jadi nyebelin kayak gitu. Tersinggung dia. Dengan sebaik-baik cara, jangan ada perkataan yang memojokkan dia, ya. Kedua, doakan dia. Doakan hidayah, doakan kebaikan bagi dia, ya. Kalau ternyata kekeh,
Dinasihati membalik-balikan, dinasihati dikasih tahu sok suci kamu. Emangnya kamu itu calon surga apa? Kan suka ada yang begitu ya. Banyak apa semua? Ada. Kalau memang susah dinasihati, susah didakwahi, maka jauhi. Bukan memusuhi, tapi tidak bergaul dengan dia. Karena bergaul dekat dengan dia lebih banyak madarat. Pertama kita akan terpengaruh jadi ikut-ikutan kayak dia. Sebab kalau nggak diaminin gitu, nggak direspon, tersinggung, lalu kita dimarahi gitu ya. Dalam rangka menghilangkan ketidakenakan, ikut mensupport. Iya si On menyebelinnya. Akhirnya kita ikut gibah, ikut mencela. Jadi buruk. Kalau tidak kita diem gitu. Kita mendengarkan gibahan atau hinaan dia, bisa sakit hati atau bisa tidak nyaman, bisa kita ikut andil dalam dosa gibah kalau tidak mengingkarinya. Untuk menghindari hal itu jauhi, tidak dimusuhi, tapi jangan berlagu rapat. Kalau ketemu, assalamualaikum, timana, kamana, badena, udah aja. Iya ada isu bagus, enggak, saya mau ada keperluan. Langsung tinggalkan. Meninggalkan bergaul dekat dengan dia bukan memusuhi dan tidak memutuskan silaturahmi, enggak ya, tapi untuk menghindarkan keburukan. Al-mar'u 'ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil. Jadi seseorang agamanya akan dipengaruhi oleh agama kawannya, maka hendaklah setiap orang memperhatikan dengan siapa dia berkawan.